Intan dengan NIM singkat 25087. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwasannya bahasa itu sendiri merupakan suatu identitas bangsa. Tapi, tahukah kalian dan pernahkah kalian terfikirkan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri memiliki potensi besar loh untuk menjadi bahasa internasional? Yuk, kita bahas bersama. Bahasa sebagai identitas suatu bangsa, melalui bahasa kita dapat mengenal adanya budaya, cara berpikir, bahkan karakteristik suatu masyarakat. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak hanya menyatukan ribuan penduduk di Indonesia, tetapi juga mulai dikenal oleh masyarakat internasional. Saat ini, banyak negara yang membuka kelas bahasa Indonesia bagi penutur asing, atau biasa disebut dengan BIPA. Inilah yang menjadi dasar bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Adanya program bahasa Indonesia bagi penutur asing merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke dunia luar. Melalui program ini, banyak pengajar dari Indonesia yang dikirimkan ke berbagai negara untuk mengajarkan orang asing bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejak tahun 2015, sudah ada 88 orang pengajar yang dikirimkan ke 23 negara dan jumlah pelajar BIPA itu sendiri sampai ribuan orang loh, terutama dari Thailand, Myanmar, Timur Leste, dan Papua Nugini. Ini menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari orang asing terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, apa aja sih yang menjadi faktor pendukung bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Menurut para peneliti, ada dua faktor utama yang menjadi faktor pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang pertama, yaitu faktor intrabahasa, di mana faktor ini merupakan faktor yang berasal dari bahasa itu sendiri. Contohnya, satu, karena bahasa Indonesia itu memiliki sistem bahasa yang sudah baku dan teratur. Bahasa Indonesia memiliki ejaan resmi yang sudah tertuang dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan aturan pembentukan istilah yang jelas. Sehingga bahasa Indonesia ini tidak membingungkan dan memiliki standar yang bisa diikuti oleh siapapun, terutama penutur asing. Kemudian, adanya struktur bahasa yang jelas dan sederhana. Tata bahasa Indonesia tidak serumit bahasa Inggris, Spanyol, Arab, atau Mandarin. Bahasa Indonesia itu tidak mengenal adanya perubahan kata berdasarkan waktu, seperti tenses yang ada pada bahasa Inggris. Kemudian, tidak membedakan jenis kelamin dan tidak memiliki bentuk jamak yang kompleks. Sehingga, ini menjadi alasan penutur asing untuk belajar bahasa Indonesia karena mudah dipelajari dan mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu sendiri menggunakan aksara Latin, di mana hurufnya itu sama dengan yang ada dalam bahasa Inggris, Spanyol, atau Perancis, sehingga para penutur asing itu tidak perlu belajar lagi alfabet baru. Kemudian, bahasa Indonesia sendiri kaya akan kosakata dari berbagai bahasa. Bahasa Indonesia menyerap banyak sekali istilah dari bahasa daerah, Sanskerta, Arab, Belanda, dan bahasa Inggris, sehingga bahasa Indonesia ini terasa akrab bagi penutur asing dari latar belakang yang berbeda. Ini membuatnya fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor ekstra bahasa, di mana faktor ekstra bahasa ini itu faktor yang berasal dari luar bahasa itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu adanya daya tarik budaya Indonesia yang mendunia. Kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat beragam, seperti keanekaragaman budaya, wisata alam, kuliner, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi daya tarik bagi orang luar untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adanya peran ekonomi dan politik Indonesia yang sudah mendunia. Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara loh, dan merupakan bagian dari G20. Adanya kerjasama ekonomi dan diplomasi internasional ini mendorong kebutuhan orang asing untuk belajar bahasa Indonesia itu sendiri, terutama pembisnis, diplomat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sikap positif dan citra bangsa itu sendiri, citra bangsa Indonesia itu sendiri.
Bangsa Indonesia itu dikenal dengan orang-orangnya itu yang ramah, sopan, dan santun. Sehingga orang asing itu menciptakan kesan yang baik terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga mereka ingin belajar bahasa kita. Sehingga banyak orang asing merasa nyaman untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu adanya dukungan dari lembaga dan pemerintah asing. Banyak negara yang mendukung program BIPA. Di Australia, bahasa Indonesia itu sendiri menjadi bahasa kedua di negara bagian Victoria. Kemudian di Timur Leste, bahasa Indonesia ini diakui sebagai bahasa perdagangan dan digunakan dalam undang-undang negara. Ini menunjukkan adanya pengakuan nyata dari berbagai negara lain terhadap adanya bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk memperkuat potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sudah dikatakan oleh peneliti dari Pusat Pengembangan Strategis dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK. Menurut PPSDK, sudah ada lebih dari 7.800 pelajar BIPA di negara-negara ASEAN dan lebih dari 6.000 pembelajar di negara-negara lain. Negara dengan peminat tertinggi yaitu antara lain adalah Thailand, Myanmar, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Bahkan di negara luar, bahasa Indonesia ini dijadikan mata kuliah wajib atau bahasa kedua. Contohnya yaitu universitas di Thailand dan Uzbekistan. Di mana di sana bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar atau bahasa kedua. Selanjutnya di Australia, bahasa Indonesia itu sendiri menjadi nilai tambah bagi peserta didik yang mengambil kelas bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa aja sih yang menjadi faktor atau motivasi yang mendukung orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri? Yang pertama, karena mereka ingin melanjutkan studi di Indonesia. Mau tidak mau, mereka harus belajar yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, yang kedua yaitu adanya kebutuhan pekerjaan dan bisnis. Seiring meningkatnya kerjasama internasional, kemampuan bahasa Indonesia menjadi nilai tambah di dunia kerja. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya ketertarikan pada budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara kaya akan budaya, kaya akan wisata alam, kuliner, dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi daya tarik untuk penutur asing belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah karena motivasinya adalah bahasa Indonesia itu mudah dipelajari dan sangat menyenangkan. Ini menjadi motivasi paling sederhana yang sering diucapkan oleh para pelajar BIPA. Dengan semakin banyaknya peminat bahasa Indonesia di dunia, target besar pemerintah Indonesia melalui DPR RI dan Badan Pengembangan Bahasa adalah menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional pada tahun 2045, yaitu tepatnya pada 100 tahun Indonesia merdeka. Langkah-langkah yang akan dipenuhi, yang pertama yaitu memperluas adanya program BIPA ke banyak negara. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak kerjasama antara kampus Indonesia dan kampus luar negeri. Kemudian yang ketiga adanya serta mengintegrasikan budaya Indonesia dalam setiap pembelajaran bahasa. Dengan demikian, setelah penjelasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya bahasa Indonesia itu sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Kita sebagai generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menggunakan bahasa Indonesia ke mancanegara untuk memperkenalkan bahasa Indonesia itu sendiri. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.